Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Maulida Diwahyuni, NIM 2053-1008. Di sini saya akan menjawab tugas UTS Matkul National Resilience. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian filsafat Pancasila secara komprehensif, yaitu lengkap dan utuh. Secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi, secara pengertian, asal kata filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan atau kebenaran. Kebijaksanaan adalah melakukan perbuatan atas dorongan, kehendak baik berdasarkan putusan akal yang benar sesuai hati nurani kemanusiaan. Sedangkan filsafat adalah ilmu, yaitu pemikiran untuk mendapatkan kebenaran yang mendasar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Filsafat dalam pengertian umum dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akan budi mengenai hakikat, segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Yang kedua, filsafat adalah teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan. Yang ketiga, filsafat adalah ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Filsafat Pancasila menurut Ruslan Abdul Ghani, yaitu Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai kolektif ideologi atau cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Dikatakan filsafat karena merupakan hasil renungan dari The Founding Fathers yang kemudian dituangkan ke dalam sistem yang tepat, yaitu Pancasila. Pertanyaan kedua, apakah yang dimaksud dengan identitas nasional, dan berikan juga penjelasan unsur identitas nasional. Identitas nasional adalah sebuah kumpulan nilai-nilai budaya yang berkembang dan terus tumbuh dalam segala aspek kehidupan suatu bangsa dan negara. Unsur-unsur identitas nasional bangsa Indonesia dibentuk dalam beberapa hal, yaitu suku, agama, kebudayaan, dan juga bahasa. Indonesia memiliki banyak suku bangsa yang akan membentuk suatu identitas nasional. Dan perbedaan suku bangsa ini harus bisa diselesaikan dengan bijak agar menjadi sebuah identitas negara. Kebudayaan Indonesia adalah identitas bersama. Kebudayaan Indonesia juga terdiri dari berbagai macam budaya yang sangat unik dan filosofis. Keragaman budaya ini juga dijadikan sebagai identitas nasional negara kita. Selain itu, masyarakat Indonesia yang sangat majemuk memang rentan akan konflik antar suku yang akan bisa dicegah dengan memahami pengertian identitas nasional. Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah landasan dasar yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Pertanyaan ketiga, menurut Anda apakah ada hubungan antara negara dan konstitusi? Bila iya, jelaskan. Bila tidak, jelaskan. Menurut saya ada hubungannya antara negara dan konstitusi, karena dalam sebuah negara, dalam sebuah pemerintahan tidak dapat melaksanakan kekuasaan tanpa adanya konstitusi. Sebaliknya, konstitusi tidak akan lahir atau tidak akan ada tanpa adanya sebuah negara. Dan kelahiran konstitusi itu juga kehendak dari rakyat. Jadi rakyatlah yang memiliki kedaulatan atas negara itu sendiri. Dalam pandangan Casey Ware, konstitusi digambarkan sebagai sistem ketatanegaraan dari suatu negara dan kumpulan dari berbagai peraturan yang membentuk serta mengatur pemerintahan. Pertanyaan keempat, sebutkan dan jelaskan hak dan kewajiban warga negara. Hak kewajiban warga negara, hak warga negara Indonesia. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi kita sebagai warga negara juga memiliki hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Jadi kita memiliki hak untuk bekerja sesuai dengan apa yang kita miliki. Kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Jadi setiap orang itu berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Jadi setiap manusia mempunyai hak untuk menikah, memiliki hak untuk membentuk suatu keluarga. Selanjutnya, hak untuk mengembangkan diri dan
melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan. Jadi setiap manusia, setiap warga negara memiliki hak atas pendidikan, hak untuk berpendidikan. Selanjutnya, kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan, seperti pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi, setiap warga negara harus mentaati hukum yang berlaku di negara kita Indonesia. Yang kedua, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Jadi setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia sesama warga negara. Yang ketiga, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Pertanyaan kelima atau yang terakhir, apakah yang dimaksud dengan HAM? Hukuman mati apakah termasuk melanggar HAM? Jelaskan. Hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Jadi, apakah hukuman mati itu melanggar hak asasi manusia? Menurut saya iya. Karena dijelaskan tadi di atas, hak warga negara Indonesia adalah hak untuk kelangsungan hidup. Jadi setiap orang berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan juga berkembang. Jadi kalau hukuman mati itu menurut saya melanggar hak asasi manusia. Karena di situ kita tidak diberikan hak atas kelangsungan hidup kita. Tapi di samping itu, kita juga memiliki kewajiban sebagai warga negara, yaitu menaati hukum dan pemerintahan. Jika kita tidak ingin mendapatkan hukuman dari negara kita, contohnya yaitu tadi hukuman mati, kita harus menaati berbagai hukum dan juga tata tertib di negara kita. Sekian, terima kasih jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.